Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123700340. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi untuk menentukan akar persamaan. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode numerik berbasis metode bisection, yang kedua ada regular palsy, dan yang terakhir ada Newton-Raphson. Mungkin lebih jelasnya mari kita tonton video ini sampai akhir. Berikut adalah kode program yang akan dipakai untuk dari kali ini, yaitu simulasi untuk menentukan akar persamaan. Nah, ada 3 metode. Ini ada bisection. Jadi metode numerik berbasis bisection. Kemudian yang kedua ada regular palsy, dan yang ketiga ada Newton-Raphson. Jadi ini ada 7 program untuk materi kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode numerik berbasis si bisection ini. Dapat dilihat, ini merupakan kode yang berisikan fungsi untuk mencari si akar persamaannya dengan metode bisection ini. Di sini terdapat definisi bisectionnya, mempunyai 4 parameter, yaitu ada F, A, E, dan TOL. TOL ini adalah toleransi. Jadi F ini merupakan fungsinya yang akan dicari nanti akarnya. Kemudian A adalah batas bawah, B adalah batas atasnya. Lalu di sini ada if. Jadi jika hasil kali FA dikali FB lebih dari 0, berarti nanti tidak ada akar di antara A dan B-nya, karena keduanya itu memiliki tanda fungsi yang sama. Kemudian di sini ada print. Ini adalah untuk menampilkan tebakan si nilai A dan B apakah salah. Jadi karena dia itu tidak ada ini nih mengurung akarnya. Jadi ini untuk tebakan si A dan B-nya itu salah gitu. Kemudian di sini ada return none. Ini merupakan fungsi menghentikan si fungsinya dan juga mengembalikan si nilai kosongnya atau si non ini. Jadi agar si program ini tuh tidak lanjut jika adanya tebakan yang salah. Lalu di sini ada sebuah rumus ini untuk menghitung titik tengahnya atau nilai C-nya ini dengan rumus seperti ini. Nanti nilai ini tuh akan digunakan untuk memperkecil si interval akarnya untuk mencari si akarnya. Kemudian di sini ada OL ABS. Ini adalah jadi ini merupakan nilai fungsi di titik C atau FC ini. Jadi kalau misalnya nilainya masih besar dari toleransi, maka programnya akan terus mengulang atau looping. Jadi ini tuh artinya bahwasanya akarnya itu belum cukup mendekati nilai yang diinginkan. Kemudian di sini juga ada rumus. Ini untuk menghitung titik tengahnya lagi yang baru di antara si parameter A dan B ini tiap iterasinya. Lalu di sini ada if. Jadi jika FA dan FC ini punya tanda yang sama, berarti akarnya itu tidak berada di antara A dan C. Hanya batas bawah A-nya akan digeser ke C untuk memperkecil si rentang pencarian itu. Kemudian ada if lagi. Jadi sebaliknya, jika si FB dan FC-nya itu punya tanda yang sama, maka akarnya tidak ada di antara si B dan juga si C, sehingga batas B-nya itu akan digeser ke C. Lalu di sini ada return C. Ini adalah nilai FC yang cukup kecil atau mendekati 0. Itu berarti sesuai dengan toleransinya. Hanya C-nya dianggap sebagai akar persamaan dan hasilnya akan dikembalikan. Return to. Oke, langsung saja kita run adalah modul utamanya. Nah, kalau udah, baru kita ke program untuk contohnya. Nah, ini adalah untuk
contohnya sendiri. Di sini terdapat from bisection import. Ini adalah mengimport si file tadi di program utamanya ini. Jadi diimport ke program yang kedua sebagai contoh untuk menentukan hasilnya. Nah, jadi di sini juga ada definisi fx y sama dengan x pangkat 2 kemudian return y. Itu untuk mendefinisikan si fungsi matematikanya yang akan dicari nanti akarnya. Itu dengan rumus ini, fx sama dengan x kuadrat min 4. Lalu di sini ada a, float input tebakan awal. Ini tuh untuk memasukkan nilai tebakan awal batas bawah si a-nya. Jadi nanti nilai inputnya ini diubah menjadi tipe float gitu atau bilangan desimal. Lalu di sini juga ada b-nya. Masih sama, di sini menggunakan memasukkan batas atas b-nya dari interval tebakannya. Kemudian di sini juga ada toleransi, nilai toleransinya. Jadi seberapa dekat hasil akar yang akan diinginkan. Misalnya itu 0,001. Nah, itu artinya hasilnya itu dianggap cukup akurat jika kesalahan kurang dari 0,001. Lalu di sini ada x bisection. Ini untuk memanggil fungsi si bisectionnya, yaitu dengan 4 parameter ini. Tahu data inputnya dan menyimpan hasil akarnya ke variabel x. Lalu di sini ada print akar persamaan format x. Ini untuk menampilkan bahwa si hasil akhirnya ini, hasil dari akar persamaannya ini, itu nanti akan formatnya menjadi akar persamaan titik 2 x sama dengan nilainya berapa gitu. Oke, nanti lebih jelasnya langsung aja kita run di filenya itu untuk ya definisi fungsi untuk mencari si akar persamaannya. Kalau sebelumnya itu modulnya gitu. Jadi kalau ingin mencari ini kode program ini, kalau misalnya nggak ada ini tidak akan berjalan kode programnya. Nah, kita buat kode utamanya dulu untuk mendefinisikan bisectionnya, lalu nanti si bisectionnya kita import, lalu masukin rumusnya untuk mencari si akar persamaannya gitu. Langsung saja kita run. Nah, kita masukin misalnya tebakan awalnya itu a itu 0, tambahkan b nya itu 10, dan toleransinya itu 1 kali 10 4 min 20. Nah, ini hasil yang pertama, yaitu akar persamaan x-nya itu sama dengan 2 plus 2 dari si perhitungan x kuadrat min 4. Kemudian kita coba lagi. Jika tebakan awalnya itu menjadi minus 10 dan b-nya itu 0, kemudian toleransinya 1 kali 10 pangkat min 20. Nah, apabila a-nya min 10, b-nya 0, toleransinya 1 kali 10 pangkat min 20, itu hasilnya menjadi min 20. Ini adalah akar persamaan yang kedua. Ini didapatkan hasilnya dari perhitungan x kuadrat min 4. Nah, kalau misalnya kita memasukkan tebakan awalnya itu salah, jadi nanti dia hasil dari akar persamaannya tidak akan ada nilainya atau nilai lain gitu. Misalnya di sini 3 untuk A-nya dan B-nya itu 5. Kemudian toleransinya itu 1 min 20. Nah, ini makanya hasilnya akan menjadi seperti ini jika tebakan awalnya itu salah. Tebakan awalnya itu salah. Jadi menghasilkan A dan B tidak mengurung akar, tentukan nilai lain. Kemudian akar persamaannya juga menjadi X non. Nah, ini adalah hasil dari metode numerik berbasis metode bisection. Lanjut kita ke kode program yang kedua atau metode yang kedua, yaitu regular falsi. Nah, ini untuk metode yang kedua, yaitu regular falsi. Masih sama seperti metode sebelumnya, itu menggunakan dua program, di mana satu program ini sebagai program utamanya untuk mencari
program yang kedua atau perhitungannya. Oke, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai program yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada definisi regular function-nya, masih sama sebelumnya pada section dengan parameter f, a, b, dan juga toleransi. Lalu di sini juga ada if. Jadi ini untuk mengecek apakah si nilai fungsi di titik a dan b-nya ini berbeda tanda atau tidak. Jadi jika hasilnya lebih dari 0, berarti fa-nya itu lebih besar dari 0, maka fa dan fb itu memiliki tanda yang sama. Artinya akarnya tidak berada di antara a dan b. Kemudian ini ada print tebakan awal. Ini untuk menampilkan pesan bahwasannya si tebakan awalnya ini salah karena si a dan b ini tidak mengapit si akarnya atau tidak mengurung akarnya. Lalu di sini ada the return noun, ini untuk menghentikan fungsi dan tidak bisa mengembalikan hasil apapun karena tebakan awalnya itu salah. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung nilai titik barunya atau si c-nya ini untuk menggunakan rumus regular falsi, di mana c sama dengan b min f terhadap b, kemudian dikali b dikurang a dibagi f terhadap b dikurang f terhadap a. Lalu di sini ada while abs, ini akan terus berjalan jika nilai fungsinya ini dicek belum cukup dekat dengan si nolnya, yaitu selisihnya lebih besar dari toleransinya. Kemudian di sini juga ada rumus lagi untuk menghitung nilai c-nya secara ulang setiap iterasinya agar si hasilnya itu semakin mendekati akarnya. Nah di sini juga ada if. Untuk if yang ini itu jika hasilnya positif berarti akarnya tidak di antara a dan c, maka a-nya ini akan digeser ke c. Kemudian if yang b masih sama, jadi jika hasilnya positif berarti akarnya tidak ada di antara b dan c, hanya b-nya digeser ke c. Lalu di sini ada return check. Ini tuh jadi setelah perulangannya berhenti, itu nanti akarnya sudah cukup dekat, makanya fungsinya akan mengembalikan nilai hanya sebagai hasil yang akan nilai hasil akar yang akan dicari. Nah mungkin langsung saja kita pada program untuk contohnya. Nah kalau udah seperti ini tidak bisa, langsung kita pada program untuk contohnya. Ini untuk contohnya sendiri itu masih sama seperti di section. Ini from import regular falsi, ini adalah untuk mengimport kode sebelumnya itu utamanya. Lalu di sini ada definisi si fungsi fx-nya, yaitu dengan rumus x kuadrat min 4. Jadi ini untuk mencari akar persamaannya. Lalu di sini ada a float, b float, dan tol atau toleransi float. Ini tuh meminta untuk memasukkan si nilainya itulah. Jadi kayak a itu tebakan batas kirinya misalnya 0, kemudian b-nya 5, nanti toleransinya 0,0001. Toleransi kesalahannya. Lalu di sini ada x regular falsi, ini untuk memanggil si fungsi regular falsinya yang dibuat sebelumnya itu. Nanti ini akan menghitung akar dari fx-nya dengan batas a, b, dan juga toleransi. Nah, di sini ada print akar, ini untuk menampilkan hasil akhirnya berupa nilai akar x. Sel akar x sama dengan 2,00001 gitu. Langsung saja kita ke run. Nah, kita coba masukin tebakan awal, yaitu nol. Kemudian B-nya itu 4. Lalu toleransinya itu 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini untuk hasil keadaan yang pertama. Coba kita cari untuk keadaan yang kedua itu jika si A-nya itu min 10, terus B-nya itu 1, dan toleransinya itu 1 pangkat min 10. Nah, ini untuk hasil tebakan yang kedua. Atau keadaan yang kedua ini X-nya menjadi X-nya min 1,999. Untuk keadaan yang pertama itu X sama dengan 1,999. Yang keadaan pertama plus, yang keadaan kedua itu minus. Coba kita
coba masukkan tebakannya itu salah, apakah hasilnya hal seperti itu atau berbeda. Coba misalnya tebakan awal A nya itu 2,5, kemudian B nya itu 5, dan toleransinya itu 1 kali 10 min 10 min 10. Nah ini untuk kalau misalkan tebakannya itu salah, nanti dia akan menjadi hasil seperti ini. Jadi tebakan awal A dan B itu tidak mengurung akar, jadi kita harus memasukkan tebakan yang baru atau yang bisa ditebak, disesuaikan. Kemudian akar X nya jadi non. Ini adalah hasil dari metode yang kedua, yaitu regula falsi. Oke, langsung saja kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu Newton-Raphson. Nah, ini adalah kode program dengan metode si Newton-Raphson. Jadi untuk metode dari Newton-Raphson sendiri itu ada 3 program. Yang pertama itu ada derivatif. Derivatif ini itu untuk menghitung turunan fungsinya dengan metode Newton-Raphson. Lalu di sini Newton-Raphson sendiri itu menghitung si akar fungsinya itu dari si Newton-Raphson sendiri. Kemudian yang terakhir ini adalah contohnya, dimana contohnya ini untuk menentukan fungsi dan inputnya dari akar persamaan Newton-Raphson. Dari akar persamaan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, ini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai file derivatif. Untuk ada program derivatif sendiri. Jadi di sini terdapat definisi dari derivatifnya sendiri, di mana derivatif ini itu bernama, nama dari derivatif sendiri itu untuk membuat sebuah fungsi. Terus terdapat parameternya f(x) dx sama dengan 1 kali 10 min 10. Ini untuk f nya sendiri, ini fungsi matematikanya yang akan dicari turunannya. Kemudian x nya itu adalah turunan, pokoknya titik turunan yang akan dihitung. Lalu dx nya ini nilai perubahannya, perubahan si kecil pada x nya itu, misal 0,0001. Nah itu digunakan agar hasil turunan itu mendekati nilai yang sebenarnya. Lalu di sini ada df dx, ini rumus untuk menghitung turunan numerik dengan metode central difference, yang artinya jadi mengambil nilai fungsi sedikit di kanan atau x nya ini dan sedikit di kiri dari x nya juga, lalu nanti dibagi selisihnya dengan jarak diantaranya 2 dikali dx. Jadi rumus dasarnya itu f aksen x sama dengan fx plus dx min fx plus min dx per 2 dx. Ini dapat dilihat ya. Kemudian ada return df dx, ini untuk mengembalikan hasil perhitungan turunannya di fungsi pada titik x. Lalu langsung saja kita ke kode program yang kedua, yaitu dari Newton-Raphson-nya sendiri. Jadi di sini ada from derivation import, ini mengambil derivatif kode program sebelumnya itu. Lalu di sini ada juga definisi dari Newton-Raphson-nya sendiri. Untuk definisi dari Raphson-nya sendiri itu terdapat parameter-parameternya. Ada f, ini masih sama sebagai fungsi matematikanya yang akan dicari akarnya dari nilai x. Lalu x ini adalah tebakan awal akarnya, dan TOL ini adalah toleransi errornya. Jadi berapa kecil nilai fx yang dianggap itu sudah cukup dekat dengan si 0. Lalu di sini ada while ABS. Jadi selama nilai absolut fx-nya ini masih lebih besar dari toleransi, nah nanti program ini akan terus mengulang perhitungannya. Gitu pun nanti di prosesnya ini, proses iterasinya ini belum berhenti sampai si fx-nya benar-benar mendekati nilai 0-nya. Lalu di sini ada df dx, ini untuk memanggil si fungsi derivatifnya dari file sebelumnya itu, untuk menghitung si turunan f di titik x-nya. Kemudian di sini ada x sama dengan x min fx per df dx. Ini adalah rumus utama dari metode Newton-Raphson sendiri, di mana x ini x yang baru ini sama dengan x yang lama itu dikurang fx per df dx. Terus di sini ada return x, dan return x ini untuk mengembalikan nilai akarnya atau hasil akhir dari setelah diiterasinya selesai. Nah ini untuk file dari Newton-Raphson atau file yang keduanya ini setelah derivation atau derivatif. Kemudian program yang ketiga yaitu untuk menentukan si persamaan akarnya atau program contohnya.
sama di sini ada from Newton-Raphson import, ini adalah file dari Newton-Raphson yang file kedua itu. Terus di sini ada definisi fx-nya, mendefinisikan bahwa si fungsi fx-nya ini akan cari si akarnya dengan rumus fx x kuadrat min 4. Lalu di sini ada return y ini untuk memberikan hasil perhitungannya dari fungsi untuk nilai x yang diberikan. Dan di sini ada x underscore i sama dengan float, begitu juga toleransi floatnya. Nah, untuk x underscore i ini adalah meminta penggunanya itu untuk memasukkan tembakan awalnya. Jadi kita nanti memasukin nilainya beberapa. Nah, nanti akan diubah si inputnya ini menjadi bilangan desimal. Kemudian toleransi floatnya ini itu memasukkan nilai lagi kitanya, nilai toleransinya atau batas kesalahannya, berapa dekat sih hasil yang diinginkannya gitu. Lalu di sini ada x sama dengan Newton, ini untuk memanggil fungsi Newton-Raphson untuk mencari si akar fungsi f-nya ini dengan tembakan awalnya itu x underscore i ini, dan juga dari toleransi. Kemudian nanti di print untuk menentukan hasil akhirnya, nilai akarnya dengan metode si Newton-Raphson itu. Jadi intinya derivatif itu dari ketiga file ini, derivatif Newton-Raphson dan juga contohnya ini derivatif ini untuk menghitung perhitungan turunan fungsi untuk memproses si metode Newton-Raphson-nya. Baru nanti setelah dari derivatif kita masukkan file Newton-Raphson di mana untuk menghitung akar fungsi dari Newton-Raphson itu dengan cara iteratif. Lalu baru kita cari si contohnya untuk menentukan si nilai akar persamaannya. Langsung saja dari contohnya ini kita run. Misal kita masukin tembakan awal akarnya ini, itu xi-nya adalah 4, lalu toleransinya itu 1 kali 10 pangkat 20. Nah, ini adalah hasil akarnya. Dari x-nya itu sama dengan 2,0. Coba kita cari apabila tembakan awal akarnya dari x. Tembakan awal akarnya ini atau xi-nya ini itu sama dengan kita cari min 4. Lalu toleransinya ini 1 kali 10 pangkat min 20. Kemudian hasilnya seperti ini, yaitu akar persamaan dari x-nya itu sama dengan min 2,0. Jadi sebelumnya adalah x-nya itu 4, maka nilai akar persamaan dari x-nya ini plus 2. Terus apabila tembakan awal akar x-nya itu min 4, maka akar persamaan x-nya itu sama dengan min 2. Ini adalah hasil dari kode program dengan metode yang ketiga, yaitu Newton-Raphson. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.